Ini adalah kamp militer. Begitu dia memasuki kamp, terlihat seorang tentara yang telanjang dan bugar. Matanya menjadi panas. Di sisi lain, dua pria saling melempar pisau. Komandan tiba-tiba datang. Dia menjatuhkan pisau. Pertarungan sengit. Dia menjatuhkan pisau ke kaki seorang tentara. Memerintah mereka untuk segera berlatih. Sampai tidak ada waktu untuk memakai pakaian. Cepat, kamu mau pamer. Tetapi tidak ada yang tahu. Hal yang paling aneh di sini. Pemuda yang konyol ini pergi mengambil senjata. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia bersumpah untuk tidak menyentuh senjata. Apakah mungkin ini adalah kisah sebenarnya dari PD2? Diadaptasi menjadi film Blood War Hacksaw Ridge. Dengan skor 8,7 ini adalah film perang terlaris di Tiongkok. Tokoh utamanya adalah pemuda yang tulus ini, Desmond. Sejak kecil menderita kekerasan dalam rumah tangga. Hampir membunuhnya dengan satu tembakan. Dia sangat menyalahkan diri dan berjanji tidak akan menyentuh senjata. Namun setelah PD2, dia tetap bergabung dengan tentara. Dengan teguh memegang prinsipnya, tidak peduli bagaimana kepala menegurnya. Dia masih menolak, jadi dibawa menemui kapten. Kapten memutuskan untuk mengusirnya. Tetapi setelah diagnosis psikologis, dia tidak memiliki penyakit mental. Jadi kapten membuat ide yang buruk. Meminta bawahannya untuk menggertak dan memaksa, dan membuatnya tidak tahan. Sejak saat itu dia ditugaskan pekerjaan yang paling lelah dan berat. Memanfaatkan dari sumpahnya yang tidak akan menggunakan kekerasan. Mengejek dan mempermalukannya. Memaksa dia kembali. Tapi dia menahan diri. Tidak bergerak saat tempat tidurnya digulingkan. Karena dia, seluruh tim dihukum. Dia dibenci oleh rekan-rekannya. Suatu malam sekelompok orang memukulinya saat tidur. Memukul seluruh tubuhnya. Bahkan mantan rekannya tidak membantunya. Bertanya mengapa dia belum keluar dari kamp. Keesokan harinya petugas memeriksa. Melihat darah di bantal Dos dan matanya. Petugas merasa kasihan dan membujuknya. Lupakan saja, kamp ini tidak baik untuk semua orang. Dos sedih dan menolak. Petugas mengangguk dan memintanya untuk menunjukkan siapa yang telah memukulnya. Dos menjawab bahwa tidak ada yang memukul saya. Lihatlah penampilannya yang kuat dan toleran. Petugas mengambilnya. Dos kemudian menghadapi kesulitan yang lebih besar. Komandan batalion memutuskan untuk membawanya ke pengadilan militer. Dan menempatkan dia di penjara. Dos kesakitan. Istrinya datang menemuinya. Dia mengatakan kepadanya dengan air mata. Aku hanya tidak ingin mengambil pistol dan menjadi pendosa. Dos kemudian dinyatakan bersalah. Di pengadilan, ayahnya datang tiba-tiba. Mengenakan seragam veteran perang dunia I-nya. Surat dikirim ke hakim. Surat itu ditulis olehnya untuk mencari mantan rekan-rekannya. Sekarang orang itu adalah Komandan Washington. Surat itu mengkonfirmasi bahwa Dos melepaskan haknya untuk menggunakan pistol. Jadi, Komandan Batalion menjatuhkan tuntutan. Hakim mengembalikan Dos dari dinas militernya. Akhirnya Dos boleh kembali tanpa pistol. Segera setelah pelatihan sudah berakhir, mereka datang ke Okinawa, Jepang. Tim akan menyerang tempat bernama Hacksaw Ridge. Tapi itu sangat berbahaya. Serangan AS semua dikembalikan 6 kali. Sebuah mobil penuh mayat datang. Hacksaw Ridge adalah tebing curam. Para prajurit harus memanjat melalui jaring tali. Para prajurit memanjat di samping. Ada darah di satu sisi. Beberapa orang terlalu takut untuk mengambil kepala mereka. Anda dapat membayangkan betapa sengsaranya medan perang di atas. Memanjat tebing. Tapi itu adalah keheningan. Di mana tentara Jepang? Kabutnya diselimuti kain kafan. Langkah demi langkah, mereka diam-diam maju. Setiap langkah menemukan mayat baru. Ada banyak tikus. Seorang rekrutan baru datang ke mayat. Tiba-tiba, tubuh duduk. 2 orang berteriak pada saat yang sama. Kemudian datang suara tembakan. Seperti di neraka. Tembakan ditembakkan. Seseorang ditembak. Seseorang disayati sampai mati. Dalam sekejap, anggota tubuh berlumuran darah. Kemudian banyak panggilan ke dokter militer. Seorang rekrutan baru bergegas ke depan. Temui orang Jepang. Seorang pria bergegas keluar dan menyerangnya. Rekannya tiba-tiba menyerang tentara Jepang. Tidak berani menengadah. Menunggu sampai ia menembak tentara Jepang sampai mati. A mengenali rekan yang menyelamatkannya. Ini Dos tanpa pistol atau pisau. Rekrutan baru ini bernama Xiaoxi. Di kamp pelatihan saya pikir Dos adalah seorang Konfusianisme. Telah menggertaknya. Baru sekarang aku benar-benar melihat keberaniannya. Dos terus berusaha mati-matian untuk menyelamatkan orang. Dia menemukan seorang prajurit dengan kaki terluka. Bantu dia mengikat kakinya untuk menghentikan pendarahan.
Dokter militer lain mendatanginya dan berkata, "Mari kita pergi dengan suntikan morfin. Karena orang ini tidak bisa hidup sehari." Rekan yang terluka memohon untuk tidak meninggalkannya. Dos mengatakan dengan paksa bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kemudian membawanya kembali ke tepi tebing. Dos bergegas kembali ke medan perang. Dihujani peluru. Perang dengan tentara Jepang masih sengit, terutama bunker ini. Seseorang menembak panik dengan senapan mesin di dalamnya. Mudah dipertahankan dan sulit diserang. Petugas mengirim 2 orang untuk bergantian maju dengan tas peledak. Satu demi satu lubang, mereka dekat dengan benteng. Ketika satu ditiup keluar, pada lainnya. Benteng akhirnya diledakkan. Perang berubah. Militer AS memukul mundur Jepang. Pasukan AS sedang tidur di parit malam itu. Sesi penjaga diubah setiap 2 jam. Dos terus menyelamatkan orang. Xiaoxi juga menawarkan untuk mengikutinya. Keduanya tidak berhenti sampai larut malam. Keduanya mengobrol di parit. Masing-masing menceritakan kenangan masa kecil. Akhirnya membentuk persahabatan yang langka. Tapi itu hanya setelah fajar. Tentara Jepang bergegas. Ratusan orang membentuk pasukan untuk menyerang militer AS. Mereka sangat agresif. Bunuh satu persatu. Beberapa bahkan melempar granat langsung dengan musuh. Front tentara AS hancur dalam sekejap. Kapten segera memerintahkan mundur dan meminta dukungan artileri. Ada di retret ini, Xiaoxi ditembak tanpa pandang bulu. Ketika Dos tiba, dia hanya memiliki 1 gas terakhir yang tersisa. Aku takut, aku takut. Dos membawa rekannya di tangannya, melewati hujan tembakan. Tapi ketika ia datang ke tepi tebing, Xiaoxi telah meninggal. Dos berduka, rekan-rekan mundur. Di punggung bukit penuh dengan api. Tapi dia tidak bergerak. Dia tidak ingin pergi. Tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba ia mendengar teriakan minta tolong dari api. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ini bertentangan dengan orang lain. Langkah demi langkah ke neraka. Akan menjadi legenda. Dos menemukan orang yang pertama selamat. Seret dia ke tepi tebing. Ikat dia dengan tali. Sedikit menurunkannya. Hanya 2 tentara yang tersisa di dasar tebing. Tiba-tiba aku melihat seseorang diturunkan. 1 orang, 2 orang. Mereka tidak tahu siapa pahlawan di atas. Sama seperti sebelumnya, Dos akan menyelamatkan yang ketiga. Kabut tiba-tiba menghilang. Tentara Jepang keluar. Mereka membunuh tentara Amerika yang masih hidup. Dos bersembunyi. Tiba-tiba aku mendengar teriakan minta tolong lagi. Adalah seorang rekannya. Dos bergegas menghampirinya. Tapi tentara Jepang juga datang ke arah mereka. Tentara Jepang akan datang. Dos segera mengubur rekan-rekannya. Menutupi dirinya dengan tubuh lain. Tentara Jepang melewati satu persatu. Kaki berada di sisi yang hidup. Tiba-tiba yang terakhir berhenti. 1 tembakan menembus tubuh. Untungnya, tembakan itu dibelokkan. Dos selamat. Tunggu tentara Jepang pergi. Dia menggali rekannya dan menyelamatkannya. Tentara Jepang membantai korban selamat 1 persatu di medan perang. Dos menyelamatkan orang 1 persatu di sisi lain. Dia tiba-tiba ditemukan. Pistol itu diarahkannya segera. Terburu-buru. Dia masuk ke jalan. Dia berlari untuk melarikan diri dari pengejaran Jepang. Segera ia melihat seorang tentara Jepang yang terluka parah. Dos tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia diperban dan diberi morfin. Orang Jepang menatapnya dengan tidak percaya. Malam, Dos terus memanjat keluar untuk menyelamatkan orang. Dia sudah lelah. Menyelamatkan orang berikutnya. Dia diam. Tuhan tolong bantu aku menyelamatkan yang lain. Berikutnya dia mengatakan, tolong bantu saya menyelamatkan yang lain. Dia terlalu lelah untuk diam. Tangannya berdarah oleh tali. Setiap kali ia akan jatuh dan pingsan. Dia membaca doa, bantu saya menyelamatkan yang lain. Iman itu membantunya bertahan. Berdiri lagi dan lagi. Orang-orang di barak di malam hari. Dari mulut ke mulut, ada pahlawan misterius di punggung bukit. Satu persatu, mengirim yang terluka ke bawah. Ada juga beberapa tentara Jepang. Hari kedua, Kapten pergi ke tenda medis. Dia melihat yang terluka di mana-mana. Dia terkejut. Bukankah hanya ada 32 orang turun kemarin? Kenapa sekarang semakin banyak? Ketika ia bertanya satu persatu, semua orang menjawab sama. Dos yang menyelamatkanku. Pada saat yang sama dengan utara. Dos di punggung bukit, menemukan kepala kamp pelatihan dan rekannya. Petugas itu memujinya untuk pertama kalinya. Anda hebat. Dos mengirim rekannya yang lebih muda. Kemudian kembali ke petugas. Saat itu tentara Jepang datang. Dos mengambil pistol petugas.
tapi tidak digunakan untuk membunuh orang. Sebagai gantinya, gunakan sebagai pegangan. Gulung pada sepotong kain, menyeret petugas dalam pelarian. Petugas menembak tentara Jepang ke tepi tebing. Dia mengirim petugas turun pertama. Lalu dia melompat. Bahkan ada seorang pria terluka. Tentara Jepang datang ke tebing. Kapten memukul mundur mereka dengan rekan-rekannya. Dos aman. Lalu dia mengetahuinya. Semua orang keluar dan menepuk-nepuknya. Dia akhirnya keluar. Dalam perjalanan kembali, semua rekan-rekan melihat pahlawan. Yang ternyata adalah dia. Itu dia dalam semalam. Membawa turun 75 orang. Kemudian, Kapten menemukan Dos. Dengan tulus meminta maaf kepadanya. Dia bilang dia telah salah membacanya sebelumnya. Hari kedua, Kapten memutuskan untuk melihat punggung bukit. Itu di bawah tebing sebelum serangan. Semua orang melihat ke satu arah. Tidak menunggu perintah. Hal ini menunggu Dos untuk berdoa bagi mereka. Sekarang Dos telah menjadi iman mereka. Menjadi pilar spiritual mereka. Doa sudah berakhir. Mereka memanjat punggung bukit gergaji lagi. Semangat juang semua orang sekuat bambu. Kalahkan musuh menjadi tentara. Ini adalah kekuatan iman. Akhirnya Jepang mengibarkan bendera putih. Melepas pakaian mereka. Tiba-tiba mengeluarkan sinar tangan. Membuangnya keluar. Dos bergegas keluar. Memukul mundur dengan tangan kosong. Kemudian menendang dengan kakinya. Kali ini dia terluka. Rekan-rekan buru-buru membawanya kembali. Akhirnya Dos mengambil Alkitab. Dia diturunkan bukit gergaji oleh rekan-rekannya. Keajaiban pahlawan legendaris ini adalah kisah nyata Perang Dunia II. Seorang tahanan Jepang mengatakan, dia bertemu prajurit sanitasi di Sauridge. Setiap kali dia ditembak, seperti ada cangkang yang melindunginya. Desmond Dos. Dia meninggal pada tahun 2006. Pada umur 87 tahun. Dari awal sampai akhir, keyakinan Dos cukup keras kepala untuk membuat orang tak berdaya. Kelaparan dan kematian diparit. Dia juga tidak ingin makan daging kalengan. Akibatnya, tidak ada yang bisa membantunya. Bahkan perang. Seseorang benar-benar dilindungi oleh iman. Selama Anda benar-benar saleh,